gagasan Seven Summit Indonesia juga Bang Hendy kan? Iya, betul. Nah, itu apa sih pandangannya sih Bang? Itu saya pertama kali saya bikin itu juga pada saat masih ada mailing list itu tadi. Oh, Ya, itu udah lama tahun, ya? sekitar tahun saya kenalnya itu sekitar tahun 2000 berapa? 2005 apa 2006 ya? Oke. Ya itu. Jadi saya pikir gini, pada saat itu kan orang naik gunung apa segala macam, di Indonesia tuh nggak ada acuan prestasi gitu loh untuk pendakian gunung. Goalsnya apa sih gitu ya? Goalsnya misalnya cuman kartens, pada saat itu orang cuman kartens itu hanya sekedar mimpi. Iya. Recreational climbers. Gitu ya. Oke, Bang Hendy, apa kabar? Ya, baik. Gimana? Aduh. Jauh datang ke sini. Lumayan Bang. Bang Hendy, saya mau sedikit cerita dong. Mungkin teman-teman nggak semuanya tahu profil Bang Hendy. Ceritain secara singkat aja, Bang. Profil apa nih? Mendaki gunungnya? Mendaki gunungnya aja. Mendaki gunungnya. Oke. Kalau mendaki gunung saya mulai dari SMP ya, udah SMP sampai mulai ya, SMP. Sekitar kelas 2 lah ya. Kelas 2. Terus menggilanya itu pas SMA pasti ya. SMA dan kuliah. Terus pas menikah pernah vakum hanya setahun. Menikah vakum setahun ya. Setahun ya. Nah, habis itu mulai lagi. Dan pada zaman tahun 2000-an itu, awal 2000-an itu kan mulai ngelihat internet mulai ya. Iya betul ya. Era internet ya. Dan ada Yahoo Group ya, segala Group, macam ya. Nah, itu di situ tuh saya mulai mengumpulkan teman-teman. Ya, saya bikin komunitas Yahoo Group. Terus namanya High Camp Adventure kalau misalnya kan. Saya ingat Nah, High Camp. di situ tuh jadi teman-teman yang merasa udah kehilangan teman, naik gunung apa segala macam, mereka kayak ketemu ngumpul saudara, lagi ngumpul lagi, kita guyup lagi, jalan bareng segala macam. Nah, kita tuh mulai tuh mengadakan pendakian bersama gitu istilahnya. Naik bareng. Jadi ya. bukan TO ya, bukan open trip trip ya, ya. bukan ya. Jadi kita jalan bareng nih, kita misalnya kayak waktu itu kita pernah ngadain ke Rinjani itu ada sekitar nyaris 100 orang kita. Pada zaman itu bener-bener banyak kita kan. Jadi kita caranya adalah kita ngumpul di Mataram. Pokoknya terserah lu. Dari segala penjuru Indonesia tuh datang. Meeting pointnya di Mataram. Di Mataram, terserah lu mau berenang, mau naik pesawat terbang, yang penting pokoknya tanggal sekian kita ketemu di Mataram dan kita langsung jalan bareng kayak gitu. Jadi ya udah kesininya, terus zaman multiply ya. Multiply. Ya kan? Nah, terus habis itu zaman Friendster. Bener. Ya kan? Friendster kita juga makin ketemu. Akhirnya Facebook ya kan? Nah, gitu ya. Sampai sekarang gitu. Sampai sekarang ya. Cuman ya yang Yahoo Group itu yang kayak HKM itu karena orang-orangnya sekarang udah banyak menikah, udah pada sibuk segala macam, akhirnya ya udah kita bubar begitu aja. Begitu aja ya. Ya karena waktu itu tuh gue juga di era tahun 2000-an itu ya gue tahu Bang Hendy High Camp itu gue tahu tuh Yahoo Group ya milis ya bilang gitu ya. Milis High Camp itu gue tahu tuh gitu. Makanya ketika Facebook ternyata ketemu lagi sama Bang Hendy. Sempat gue dulu, lu juga sempat nulis ya Bang ya? Sempat. Nulis buku ya? Nulis buku itu panduan teknis pendakian gunung. Nah, itu ceritanya bikin buku itu pun juga karena kan buku yang sejenis itu dulu udah ditulis cuma nama almarhum Norman ya, cuma ada satu buku itu. Semenjak setelah itu nggak ada lagi kan? Betul. Dan pada zaman-zaman tahun 2000 itu kan masih banyak kan ngelihat pendaki yang ada centong hitam di ranselnya. Iya kan? Gantung-gantung gitu ya. Segala macam. Ngerti ya mereka ya. Nah, akhirnya saya coba bikin buku itu dan memang saya desainnya sempat ribut sama penerbitnya juga tuh. Penerbitnya menentuin harga karena saya pengen bisa dibeli sama anak SMA gitu loh. Oke. Ya, sekitar 20 ribuan lah harganya. Saya pengen patok seperti itu. Nah, sementara penerbit kan memang kan dia kan cari untung kan. Pokoknya akhirnya ketemu juga bisa juga. Pokoknya dengan catatan edisi pertama seperti itu kan kita bikin sederhana. Ya alhamdulillah sampai sekarang sampai ada edisi kedua revisi ya. Edisi kedua tuh lebih dibikin bagus sesuai keinginan penerbit. Ya sudah banyak dipakai buku itu dan alhamdulillah ya setelah buku itu ada ya kan orang kan jadi tahu baca tentang kayak gimana perlengkapan segala macam gitu kan ya. Kan lama akhirnya kesini kan mulai nggak ada gitu yang ngeliat
yang bawa jadi lebih panci tertib hitam, ya. lebih tertib, lebih rapi. Udah pakai misting mereka, ya kan. Sesuai dengan perkembangan zaman juga ya. Karena betul. banyak produk-produk outdoor yang memang sudah lebih praktis Ya, zaman dulu ya. betul. Oke. Jadi gitu. Tapi dari buku itu abang rencana mau bikin buku lagi nggak? Kira-kira apa gitu bang? Ini kan kita kan tipikal pendakian gunung di Indonesia itu yang memang sebetulnya lebih ke kayak backpacking ya. Backpacker. Iya, backpacker. Jadi nggak melibatkan terlalu unsur teknikal, kecuali kayak model keraung ya. Keraung pun sebetulnya masih dibilang itu sih sebetulnya semi teknikal lah. Semi teknikal. Ya sebetulnya itu kan. Jadi tadinya saya memang berpikir mau mengenalkan mountaineering yang segala macam, tali temalinya itulah, misalnya simpul yang dipakai untuk apa. Iya. Kan memang kalau rock climbing kita udah tahu kan ya simpul-simpul yang dipakai kan. Kalau misalnya kalau di mountaineering itu kan kayak modelnya misalnya kita pendakian kayak model alpine gitu ya, di gunung-gunung alpine atau di Himalaya dengan sistem alpine itu kan kayak moving together lah. Simpul apa yang dipakai di orang betul. Pertama, orang kedua, orang ketiga kayak gitu kan. Iya. Nah, tadi saya berpikir mau bikin buku yang seperti itu, cuman saya pikir lagi nggak guna di Indonesia. Iya. Nggak kepake juga ya. Nggak kepake juga buat apaan. Karena medannya nggak memungkinkan untuk itu ya bang ya. Nggak perlu. Akhirnya saya pikir buku saya itu sebetulnya udah cukup karena memang itu sebetulnya ditujukan sebagai basic ya. Basicnya ya. Basic sekali. Jadi di buku itu membahas tentang manajemen perjalanan, tentang navigasi, tentang survival, terus tentang P3K praktis, ya kan, terus tentang bagaimana kita pada saat di lapangan bergerak gitu ya kan, medan yang banyak sungai atau banyak batu-batu atau kayak gimana gitu kan, sampai ke ini cara kerja SAR. Saya juga tulis di situ karena tujuannya adalah gini, biar pendaki itu ngerti cara kerja SAR. Jadi pada saat mereka tersasar, mereka udah ngerti nih gimana cara mempermudah tim SAR menemukan mereka. Memposisikan ketika dia jadi survivor, apa yang harus dilakukan apa yang harus dilakukan. Jadi dia ngerti, oh ternyata tim SAR itu cara kerjanya kayak gini. Oh berarti gue nyasar gini, gue harus coba apa yang harus gue lakukan biar tim SAR gampang menemukan. Jadi kayak gitu. Jadi di buku itu. Jadi saya pikir saya tidak bikin lagi istilahnya intermediate-nya atau apanya. Saya pikir nggak perlu kalau misalnya untuk intermediate-nya memang kan berarti kan udah ke teknikal ya. Ya kan. Nah sementara dengan modal basic itu tadi mereka jalan dan mereka kembangkan itu bisa cukup lah sendiri, ya. Cukup lah ya. Gitu. Oke, Bang. Abang sendiri naik gunung di Indonesia udah habis kali ya? Kayaknya udah dari Aceh sampai ke Papua. Udah kelar semua ya. Summit Indonesia aman lah ya udah ya. Aman. Cuman ya, ada beberapa gunung di Sulawesi kan sekarang ini yang sangat eksotis itu di Indonesia gunung tuh tinggal di Sulawesi aja. Iya. Ya kan? Yang memang istilahnya tuh yang nggak terlalu rame lah, yang nggak puncaknya itu patok puncak tuh ada banyak banget gitu ya, sampai puncak sejatinya mana orang udah nggak tahu. Bingung ya. Tapi Bang, sorry Bang, saya potong dulu. Kayaknya ide gagasan gagasan Seven Summit Indonesia juga Bang Hendy kan? Iya, betul. Nah, itu apa sih pandangannya sih Bang? Itu saya pertama kali saya bikin itu juga pada saat masih ada mailing list itu tadi. Oh, sekitar tahun sekitar tahun saya kenalnya itu sekitar tahun 2000 berapa? 2005 atau 2006 ya? Oke. Ya itu. Jadi saya pikir gini, pada saat itu kan orang naik gunung apa segala macam di Indonesia tuh nggak ada acuan prestasi gitu loh untuk pendakian gunung. Goalsnya apa sih gitu ya? Goalsnya misalnya cuman kartens, pada saat itu orang cuman kartens itu hanya sekedar mimpi. Iya. Ya kan masih susah segala macam. Ya kan apa yang orang ininya memang dan saya pengen juga ini olahraga kegiatan mendaki gunung ini semakin booming gitu ya. Pada saat itu kan baru yang nggak se-booming sekarang ya. Meskipun itu masih boleh dibilang tuh yang naik gunung tuh mantan pendaki gunung yang udah guyup lagi gitu. Jadi nggak kayak sekarang gitu kan. Umum ya. Ya kan orang udah semua kalangan. Nah, pada saat itu saya pikir apa nih sesuatu yang bisa kita bikin
pertama untuk pemicu pendakian gunung, kedua juga apa namanya ekoturism ya. Ekoturism itu ya kita memberdayakan apa namanya penduduk di sekitar gunung tersebut, gitu ya. Sekitar base camp lah ya. Nah pada saat itu kan yang namanya Gunung Bukit Raya, Binaya itu kan apa Latimojong itu orang masih belum entah berantah, orang nggak terlalu tahu ini ya kan. Kalau nggak benar-benar anak PA Mapala dia nggak ngerti anak itu, bahkan anak-anak grup komunitas ya di high camp itu juga emang sedikit yang tahu gitu kan. Ya akhirnya itu deh saya baca tentang Seven Summit Dunia kan. Saya kebetulan baru beli buku Seven Summit Dunia, saya baca-baca. Itu ketemulah ide lah di situ. Kayaknya kalau dibikin Seven Summit Indonesia kayaknya memungkinkan. Nah, cuman bagaimana nih cara penghitungan dasarnya itu? Soalnya kalau kita ngitung 7 puncak tertinggi Indonesia semuanya akan ngumpul di Irian. Betul. Iya. Di Gunung Sumantri, Sudirman. Irian berarti nggak Indonesia kan, hanya Irian gitu toh kan. Nah, pengennya saya tuh mewakili. Akhirnya saya ngitung, wah kalau dunia itu berdasarkan benua, kenapa kita nggak berdasarkan pulau? Ya akhirnya ketemulah saya itu kan, ketemu pulau yang besar itu kan. Pulau yang besar itu kan ada 5 ya. Yang itu kan. Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi sama Irian ya kan. Nah, yang akhirnya yang terpencar-pencar yang kayak Bali ya kan, Maluku itu kan kepulauan. Ya kan? Nah, kalau Maluku itu kan memang kepulauan Maluku ya, dikenal jadi satu kesatuan. Nah, yang dari Bali sampai Nusa NTT ini nggak sengaja saya baca ternyata itu zaman dulu tuh disebut sebagai kepulauan Sunda kecil gitu. Jadi itu kan udah satu kelompok kepulauan. Dapat 7. Ya kan? Nah, basic penghitungannya dari situ. Nah, kalau udah dapat kayak itu kita tinggal hitung Sumatera apa yang tertinggi. Betul. Klasternya udah ada. Dasarnya udah ada. Akhirnya ditetapkan gitu. Nah, pada saat saya kenalin itu banyak tuh yang nggak ngerti. Orang Indonesia itu memang jarang baca ya. Saya udah tulis jelas tuh. Kayak gini perhitungannya. Mereka tetap pernah. Kenapa ini Bukit Raya? Kan itu apa namanya Raung kayaknya lebih mewakili. Ini kayaknya lebih mewakili. Ya kan? Beda Pak gitu. Nah, terus ada lagi yang mikir kayak gini. Lah, ada tuh satu puncak lagi di Kalimantan yang lebih tertinggi, tapi itu sebetulnya nggak bisa nggak ketemu itu gunung. Gitu. Ya. Nggak ketemu itu gunung, gunung itu ada, cuman memang berdasarkan literatur orang asing ditulis itu ada gunung itu, cuman dilihat di peta segala macam ditemuin itu kan nggak ada. Gitu loh, nggak ada. Wah, secara fakta kita nggak nemu. Ada juga. Kenapa nggak Kinabalu? Lah Kinabalu kan beda, punya Malaysia kan, ini tertinggi di Indonesia gitu kan. Nah, akhirnya kan itu. Terus ada lagi pertanyaan kayak gini, kalau contoh kayak yang masih menjadi itu. Saya nggak mau ngomong di sini Binaya ya. Binaya tuh ada puncaknya ini kan. Nah, itu kan waktu saya di Binaya itu saya memang nggak bisa mengekspos yang puncak yang itu. Nah, sebetulnya gini, kalau seandainya misal taruhlah ya Semeru meletus jadi pendek ya. Terus puncak tertinggi jadi Slamet misalnya. Nggak masalah, tinggal ganti Slamet. Jadi kan yang saya bikin itu kan konsep dasarnya udah jelas. Ya kan? Intinya Seven Summit dihitung dari pulau. Iya, dari pulau. Dari pulau. Jadi nggak akan. Jadi kalau misal Kerinci meletus jadi pendek terus yang tertinggi jadi Leuser ya nggak masalah gitu ya. Tinggal ganti Leuser gitu loh. Gitu. Jadi memang gagasan Seven Summit Indonesia, kalau teman-teman yang belum tahu, sebenarnya gagasan itu berawal dari Bang Henry Agustin ini gitu. Lalu dikembangkan dan sekarang menjadi tren para pendaki untuk mengejar Seven Summit Indonesia, gitu ya Bang ya. Dan berkat itu juga lah akhirnya Binaya, Bukit Raya, ya kan. Sekarang waktu dulu pertama saya ke Bukit Raya itu nggak ada penginapan, nggak ada warung tuh di rantau malam itu. Sekarang dengar-dengar dari teman-teman yang udah balik ke sana itu sekarang udah sangat komersil orang-orang di sana. Jadi penghasilan, porter segala macam penginapan. Sorry Bang, untuk yang mencatat pendaki-pendaki yang telah menyelesaikan Seven Summit Indonesia itu siapa sih Bang? Nah, jadi pertama-tama tuh saya pikir waktu itu gimana ya caranya. Akhirnya ada teman nih, kebetulan saya kan nggak ngerti website apa segala macam. Terus ada kebetulan teman itu orang IT. Dia volunteer ngurusin sebagai admin. Dia ngurusin fanpage-nya, dia ngurusin website-nya. Jadi pada saat ada klaim masuk, kan saya udah tulis tuh guidance-nya di sana. Ya kan, jadi kalau misalnya yang paling penting itu adalah ini foto
foto di bukti, puncak, buktinya bukti ya, diri. oke. Nah, banyak juga tuh yang klaim, oh nggak foto, saya udah pernah kesana, cuman nggak punya foto. Ya gimana dong? Ya. Ya kan? Tidak bisa mengklaim bahwa dirinya sudah sampai. Iya gitu kan, otentik sekarang tuh foto. Ya kan, jangan kan Seven Summit dunia juga begitu, Harus foto, harus ada foto, wajah, muka atau ini keterangan segala macam gitu kan, harus ada foto. Ada juga beberapa teman-teman yang belum kan ya foto gua ini, ada lagi yang dia fotonya di puncak itu nggak ngadep muka, ngebelakang. Ya susah dong. Ya kita mengidentifikasinya gimana? Ya gimana? Itu kan yang main netizen pasti akan orang protes, netizen pendaki akan protes gitu loh kan. Ya kita berusaha untuk kita di tengah, kita terima teman memang sesuai rules-nya kayak gimana gitu kan. Apa yang paling utama itu adalah foto di puncak itu otentik. Otentik, iya. Ya kan ya. Ini foto saya di puncak otentik. Ya kan? Walaupun sekarang di Photoshop apa segala macam itu bisa, itu kan kembali ke tapi kan mereka. Artinya ketika di Photoshop di puncak, tapi kan perjalanannya kan dia nggak punya cerita, Bang. Ya kan? Itu. Nah, makanya di puncak pada saat diklaim itu di website itu claim formnya itu dijelasin siapa guide-nya, ini segala macam. Nah, itu juga tujuannya admin bisa komunikasi, nanya bener nggak sih nih orang ini sampai puncak, kalau misalnya diragukan gitu. Makanya prosesnya bisa sampai seminggu tuh untuk ini itu kadang-kadang lebih dari seminggu untuk memastikan gitu loh. Kita kadang-kadang ada juga tuh yang teman-teman nggak percaya ini segala macam, ya bukannya masalah percaya nggak percaya ya. Ini kan menyangkut sekarang Seven Summit Indonesia itu udah mengindonesia ya, bahkan udah Malaysia segala macam, orang yang tetangga itu udah mulai ikut-ikutan gitu ya kan. Nah, dan itu menjadi prestis juga kan buat para pendaki kan, ada pencapaian yang dia harus kejar gitu kan Bang. Gitu kan, jadi prestis juga. Jadi kita untuk menaruh di website itu memang benar-benar udah terverifikasi. Gitu kan. Kalau memang terverifikasi kita harus cepat ininya kok namanya. Cuman yang namanya kebetulan teman saya ini yang masih ngurus ini dia volunteer ya, saya nggak gaji nggak apa karena keinginan dia sendiri ngebantu saya, sukarela ya. Kadang-kadang dia lagi kerja terus agak telat, dia ngebales ya harap maklumin aja. Kebetulan saya sendiri juga istilahnya ini ide itu kan sampai sekarang itu kan masih sifatnya kan idealisme yang saya lakukan ya, kayak membayar websitenya atau ini segala macam itu memang berdasarkan idealisme pribadi saya aja, pribadi aja gitu loh. Kalau orang nanya orang ngambil untung segala macam itu saya belum ada sampai sekarang ngambil untung secara persen dari sana. Sertifikat gitu ada nggak sih Bang? Nah itu dia, makanya saya ada rencana sih untuk kesananya itu sertifikat. Tapi kan itu kan kembali kan ke masalah dana. Kita harus nyiapin itu kayak gimana. Nah, nggak coba rangkul pihak-pihak terkait gitu Bang? Saya tuh ini aja takut merasa ditunggangin aja atau apa gitu loh, karena beberapa ini ada kejadian perjalanan Seven Summit itu berapa kali tuh pernah mau dicomot sama diaku sama pihak lain. Oh gitu? Pernah diaku kan, ada malah dibilang saya nggak cocok, masa itu yang untuk skala itu dipegang misalnya satu orang lain, yang saya ciptain lo gimana bukunya. Saya juga tulis juga bukunya, ya kan ada itu. Bang Hendy itu tulis buku juga? Ada bukunya. Ada bukunya juga tentang Seven Summit Indonesia ya? Itu juga setelah 12 tahun berikutnya saya baru bisa selesaiin itu buku gitu loh. Dan kebetulan itu juga konsep itu juga udah saya patenin. Karena pengalaman itu tadi yang orang mau coba ngaku-ngaku gitu. Memang harus dipatenin Bang, ya kan? Karena memang kan ini ide bagus sih sebenarnya. Kalau gue dari awal ngelihat Bang Hendy ketika mengeluarkan ide ini, gue sih udah baca gitu. Nah menurut gue ini keren nih, karena apa? Jadi pendaki-pendaki di tanah air ini punya motivasi gitu. Ada pencapaian yang harus tujuannya dikejar. memang itu. Ya kan? Jadi ada pencapaian, dia ada dia merasa target kita adalah ya Seven Summit Indonesia dulu lah, ya kan. Ketika sudah selesai ya syukur-syukur ada rezeki, ada umur, baru yang lainnya dunia gitu. Oke, Bang Hendy keren banget ini. Jadi kalau untuk Seven Summit kita sudah seputar Indonesia ya, kita sudah bicara tentang itu kepada yang mempunyai ide langsung dari Bang Hendy. Recreational climbers.